Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu inda asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Rabb, anugerahkanlah pemimpin yang adil di negeri kami Indonesia, sepotong surga di Khatulistiwa, kata sastrawan besar Belanda Multatuli. Negeri ini adalah negeri yang sangat indah, segalanya ada, batu dilempar jadi tanaman, hijau di mana-mana. Hanya kerakusan dan ketamakan, sifat greedy manusia yang kemudian menghancurkan kesejahteraan, menghancurkan keadilan, dan menghancurkan kemakmuran, sehingga rakyat masih banyak yang susah kerja, susah cari makan sehari-hari karena kelakuan para pejabat-pejabat yang memperkaya diri sendiri, yang menjauhkan nilai keadilan dari relung hatinya, sehingga tidak mungkin keputusan-keputusan politik mereka itu tercermin rasa keadilan di seluruh bidang kehidupan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rusaknya negeri ini? Orang bilang pimpinan tertinggi, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemimpin tertinggi itu, sehingga memiliki manuver-manuver politik yang menyusahkan semua, menabrak konstitusi, menabrak etika, menabrak hukum. Kata Zainal, siapa itu, Arifin Mukhtar, kita semua bertanggung jawab terhadap Jokowi. Kita semua bertanggung jawab karena sudah melahirkan Jokowi seperti ini. Salah satunya yang bertanggung jawab adalah Anies Baswedan, karena dialah yang memberikan tempat memuja Jokowi dan memberikan ruang di Universitas Kampus Paramadina dan memuja Jokowi sebagai wali kota yang berhasil, yang sederhana. Tetapi Anies Baswedan sebagai rektor Paramadina saat itu tidak menduga bahwa kelok-kelok sejarah berjalan dengan cara yang tidak diduga baik oleh seorang filsuf sekalipun. Dan waktu ternyata banyak membuat perbedaan, dan Jokowi yang dipuja oleh banyak orang saat kemunculannya sekarang menyusahkan banyak orang dan membuat pemujanya belingsatan dan tobat, sekaligus mengecam orang yang dulu dia puja.
Gunawan Muhammad, dia bilang di acara Kompas TV, diwawancarai oleh Rossi, sambil menangis dia berkata, sang jurnalis senior Tempo ini berkata, siapa lagi di negeri ini yang bisa kita percaya, katanya. Mahkamah Konstitusi tidak bisa kita percaya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak bisa kita percaya, kata Gunawan Muhammad. Dan yang paling penting dia mengatakan, Presiden Jokowi yang kita cintai juga tidak bisa dipercaya. Orang sudah kehilangan kepercayaan kepada Jokowi, dan pengikut-pengikutnya Jokowi kemudian ada yang sebagian menyelamatkan diri, bertobat, dan kemudian mengecam orang yang dulu dipuja. Islah Bahrawi, dia bilang dia adalah pendukung keras dari Jokowi dan pasang badan untuk selalu membela Jokowi selama 8 tahun atau 9 tahun terakhir, dan dia sekarang mengatakan Jokowi adalah penjahat demokrasi. Penjahat demokrasi diucapkan oleh Islah Bahrawi di podcast Renald Kasali. Pendukung Jokowi pun marah dan kemudian keluar dari barisan pendukung Jokowi dan menjadi orang-orang yang memblame, mengecam Jokowi. Jadi tampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi, ya. Yang mendasar yang terjadi. Hanya Anies Baswedan masih menganggap Jokowi memberikan inspirasi, dan sekarang dia merasakan manuver-manuver Jokowi membuat dia hampir tidak berdaya, padahal dia disambut di mana-mana saat kampanye. Dan sekarang Anies Baswedan dihajar oleh apa yang disebut kecurangan pemilu. Anies Baswedan sekarang dikepung oleh gelombang kecurangan, dan Anies Baswedan tampaknya menyerah dengan mengatakan, kita tunggu perhitungan resmi dari KPU yang akan bekerja selama 35 hari, dan jangan segalanya harus disimpulkan dengan segera, dengan quick count. Ada waktunya. Nanti apapun yang terjadi, keputusan KPU, siapapun pemenangnya, kata Anies Baswedan, itu kita terima karena kita ingin membangun demokrasi yang memiliki adab, karena kita ingin membangun demokrasi yang penuh dengan etika. Caranya adalah menerima hasil atau proses demokrasi, apapun hasilnya. Dengan cara itulah kita membangun demokrasi yang penuh adab. Tetapi tampaknya keluguan atau kesederhanaan dari Anies Baswedan tentu tidak bisa diterima oleh pengikut yang sekarang berjuang siang malam mempersoalkan kecurangan yang dilakukan oleh rejim ini dalam pemilu. Ternyata sudah dipersiapkan, ya, kemenangan itu 2-3 tahun sebelum pencoblosan, dengan cara mengangkat penjabat sementara untuk level gubernur dan juga bupati
wali kota, semuanya adalah direstui oleh Jokowi, dan pejabat itu tidak dipilih oleh rakyat. Alasannya memang darurat, tapi darurat bisa sampai 2,5 tahun. Itu juga satu permainan yang melenakan, dan Anies Baswedan tentu tidak sadar bahwa itu permainan politik yang canggih ya. Ada 190 kepala daerah yang di dalam pengaruh Jokowi karena diangkat, direstui oleh Jokowi dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah Anies Baswedan tidak jadi gubernur bulan Oktober 2023, kemudian segera diganti oleh pejabat sementara atau penjabat gubernur Heru yang merupakan orang istana, dan tidak perlu capek-capek Heru itu berjuang meyakinkan pemilih dalam sebuah election, dalam sebuah pemilihan untuk memperebutkan posisi gubernur DKI, karena dia ditunjuk oleh presiden. Alangkah enaknya. Dan yang ditunjuk oleh presiden, direstui oleh presiden, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, itu juga semuanya tentu orang-orang yang direstui itu haruslah setia pada Jokowi, dan jumlahnya hampir 50% dari kepala daerah yang seharusnya kepala daerah itu dipilih dalam satu official election dalam pemilihan umum, tapi mereka diangkat. Dan inilah yang disebut sistem pengendalian yang diciptakan oleh Jokowi menurut Gatot Nurmantio. Penjabat-penjabat yang diangkat itu, yang tidak dipilih melalui election, melalui pemilu, melalui pilkada, itu ada satu cara rejim untuk mengendalikan situasi dengan memasang orang-orang yang bisa diarahkan sehingga nanti memenangkan pertarungan dalam Pilpres 14 Februari 2024 yang baru saja berlangsung, dan tokoh-tokoh civil society dan semua elemen sebelum pemilu pun sudah mencium gelagat yang kurang baik udara negeri ini, sehingga kampus-kampus itu juga bersuara menyerukan seruan moral terhadap pemerintah. Kampus-kampus besar, kecil, menengah seperti Unpad, ya kan, kemudian UPI, IAIN atau UIN, UGM, UII, Universitas Negeri Surabaya, Undip Semarang, dan alumni perguruan tinggi Muhammadiyah, semuanya menyerukan pentingnya presiden itu netral dalam pemilihan umum, dan menyerukan semua pemerintahan pusat sampai desa itu betul-betul menjaga independensinya, tidak memihak paslon tertentu, tetapi Jokowi sendiri dengan gagah, dengan berani, dengan gagah dan berani di hal yang mengatakan presiden itu berhak untuk kampanye, dan presiden termasuk menteri-menteri selain berhak untuk kampanye juga mereka memihak satu posisi politik yang menghancurkan etika politik di negeri ini dan membuat segalanya porak-poranda karena ketidaknetralan. Sikap yang tidak adil dari presiden membuat kekacauan ya, dalam pemilu, sehingga meninggalkan residu yang sangat berbahaya, yaitu residu itu adalah
tuduhan kecurangan yang meluas. Kecurangan itu sudah dicium, terstruktur dari atas sampai bawah, dan menggunakan sistem, ya, sehingga disebut sistematis dan masif, ya. Kecurangan itu berlaku secara nasional, dan inilah keadaan negeri kita, di mana aktor epicentrum politik yang utama, epicentrum masalah yang utama terletak pada Jokowi, yang membiarkan adik iparnya Anwar Usman mengeluarkan aturan 90 Mahkamah Konstitusi, direkayasa, yang memungkinkan Gibran anak dari Jokowi itu bisa menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Tapi jauh sebelum rekayasa hukum nomor 90 di Mahkamah Konstitusi itu, ternyata desain jahat, ya, struktur organisasi yang jahat, desain yang jahat untuk memperpanjang kekuasaan itu sudah dibangun sejak lama. Ide-ide memperpanjang kekuasaan itu sudah nampak ketika dia ingin Megawati dan PDIP mungkin mengamandemen undang-undang sehingga kekuasaan presiden itu menjadi 3 periode. Padahal undang-undang menetapkan 2 periode dan harus dipilih lagi presiden yang baru. Tapi ya, Megawati itu juga bukan orang bodoh. Dia malang melintang melawan rejim yang represif, yang otoriter Soeharto, dan berhasil membangun partai yang kuat, ya, sehingga menjadi pemenang pemilu tahun 2019, menjadi memiliki kursi 128 kursi. Tapi tampaknya serangan-serangan yang dilakukan oleh Bansos dan lain-lain oleh orang-orangnya Jokowi secara sistematis, terstruktur dan masih membuat PDIP sekarang kehilangan, ya, banyak kursi, kehilangan banyak suara di kantong-kantong yang dulu dia kuasai, ya, di daerah-daerah basis yang dia kuasai. Itulah harga yang harus dibayar oleh PDIP yang dulu pernah membesarkan Jokowi selama 23 tahun dan kemudian ditinggalkan begitu saja oleh Jokowi untuk membela anaknya Gibran Raka Buming Raka. Sebuah anomali seorang Jokowi yang merupakan petugas partai PDIP, dia kemudian mendukung anaknya sendiri yang dibesarkan, yang dicalonkan oleh partai lain, sementara Ganjar yang dipromosikan menjadi calon presiden dari PDIP tidak didukung oleh Jokowi yang orang PDIP. Hanya kerakusan, ketamakan dalam mengejar duniawi, ambisi-ambisi yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan, itulah yang kerap sejarah mencatat sebuah pengkhianatan adalah satu kosakata yang akan dikenang dalam sejarah politik Indonesia modern. Pengkhianatan yang dilakukan itu selalu berkaitan dengan ambisi kekuasaan yang nyaris tidak ada yang mengontrol, atau mungkin kontrol itu ada tetapi kenekatan selalu bisa mengubah sejarah. Dan sungai sejarah itu bisa saja sampai ke muara, ke samudera yang luas,
Tapi sungai sejarah yang baru dibuat oleh kegilaan itu bisa mengantarkan sang pencipta sungai itu tenggelam bersama sungai sejarah yang dibikinnya sendiri. Itulah yang dialami oleh Soekarno. Dia tenggelam dalam kegagahannya sebagai seorang politisi, dan dia hancur berderai di sebuah tahanan rumah di Wisma Yasu, ditahan oleh penguasa baru Soeharto. Dan di ujung kekuasaan Soeharto juga hancur berderai di tangan rakyatnya sendiri, diseret-seret kalau bisa begitu, dan diminta Soeharto itu digantung. Sementara Soekarno juga dihina oleh rakyatnya, dijuluki sebagai anjing packing. Sementara akhir dari Presiden Indonesia yang ketiga B.J. Habibie ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR, dan kemudian masuklah Gus Dur dengan masuk yang tepat dan keluar dengan cara yang terhina karena dia dicopot kekuasaannya oleh MPR. Politik yang ugal-ugalan dari Gus Dur, keputusan-keputusan politiknya yang tidak biasa, dengan cara mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan parlemen hasil pemilihan umum. Dekret itu kalau dia disebut sebagai senjata dari Gus Dur, dan senjata itu makan tuannya sendiri, dan dia harus terpental dari istana bikinan Belanda itu di Medan Merdeka Utara. Kekuasaan akhir SBY itu dicirikan oleh masuk penjara, maling-maling bertebaran di lingkar elit Partai Demokrat. Sementara akhir cerita dari Jokowi terjadi pengkhianatan, ya, baik dilakukan oleh Jokowi dengan meninggalkan Megawati, maupun pengkhianatan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Jokowi sendiri di akhir kekuasaannya, karena mereka pendukung-pendukung keras Jokowi itu tidak ingin tenggelam bersama Jokowi di ujung senja kekuasaannya. Tapi tampaknya Jokowi mempersiapkan satu desain baru untuk memperpanjang kekuasaannya, sebagaimana ciri dari penguasa-penguasa yang otoriter dari zaman ke zaman, selalu ingin memperpanjang kekuasaan. Orang-orang yang memperpanjang kekuasaan itu memang satu watak manusia, ya. Menurut Al-Ghazali, orang yang makin tambah umur itu tambah ingin berkuasa, dan itulah yang terjadi. Vladimir Putin entah berapa puluh tahun sudah berkuasa, mungkin dia akan berkuasa 10 tahun lagi. Dia sudah berkuasa 15 tahun. Erdogan juga begitu, ya. Di era modern ini masih ada orang yang berusaha untuk, ya, memang kekuasaan itu nikmat, ya. Dan tampaknya Jokowi akan berhasil dalam tanda petik memperpanjang kekuasaannya, karena Prabowo sudah mengatakan di depan pengusaha di Australia, bukan di Australia, di Singapura, bahwa dia akan berkuasa hanya 3 tahun dan diteruskan oleh Gibran. Gibran adalah anak Jokowi. Oleh karena itu, setelah Gibran menjadi presiden, wakil presiden, dan naik jadi presiden zaman
Prabowo, maka Gibran akan punya peluang untuk mencalonkan 2 periode sebagai presiden berikutnya. 10 tahun tambah 2 tahun dia bisa menjadi presiden, 12 tahun. Dan itu artinya Jokowi berhasil memperpanjang kekuasaan melalui anaknya. 10 tahun dia jadi presiden ditambah 12 tahun melalui anaknya. Jadi dinasti politik Jokowi itu berhasil rencananya, rancangan manusia akan menguasai Indonesia selama 10 tambah 12 tahun, yaitu 22 tahun. Itulah yang diungkapkan oleh Koni Bakri bahwa Gibran akan menjabat selama 12 tahun, meskipun Koni Bakri, pengamat militer ini, tidak mengakui dinasti politik, tapi dia tentu tidak ingin ya kekuasaan itu dipegang oleh Gibran, dan dia selalu mengecam Gibran. Tetapi pendukung-pendukung Gibran, mungkin juga pendukung Jokowi, mengancam, melakukan intimidasi. Kalau Jokowi, kata Koni dalam sebuah diskusi yang terbuka itu, dia mengatakan bahwa dia diancam Jokowi, kalau Jokowi itu punya keris 1 jengkal katanya, maka Gibran punya keris 2 jengkal. Ancaman itu disampaikan tentu oleh pendukung-pendukung kekuasaan supaya Koni tidak terlalu menyerang Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana menurut Anda situasi politik yang sekarang ini? Kata Zainal Arifin Mukhtar, penggiat korupsi, anti korupsi dari Jogja, kita semua bertanggung jawab terhadap munculnya Jokowi yang sejak awal dipuja-puja dan sekarang menyusahkan kita semua. Bagaimana cara menghentikan ambisi politik Jokowi dengan semakin menguatnya dinasti politik Jokowi dan kecurangan-kecurangan yang sekarang menjadi isu sentral dalam hari-hari ini? Bagaimana membongkar kecurangan pemilu itu, dan mungkinkah Prabowo Gibran yang sudah mengklaim menjadi presiden versi quick count akhirnya bisa didiskualifikasi? Tentu saja bisa, karena waktu ketua Mahkamah Konstitusinya Mahfud MD Soekarwo yang menang di Jawa Timur sebagai gubernur Jawa Timur, tapi terbukti melakukan kecurangan, akhirnya dia didiskualifikasi, dan yang menjadi gubernur adalah orang yang memiliki suara yang kedua yang lebih besar, yaitu Khofifah Indar Parawangsa menjadi gubernur. Jadi ada jurisprudensinya, istilahnya ada hukum yang sudah dibuat bahwa kecurangan bisa membuat orang itu didiskualifikasi, digugurkan kemenangannya. Setelah nanti KPU menyatakan secara resmi hasil akhir dari pemilu 14 Februari yang harus selesai pada 35 hari ke depan sejak tanggal 14 Februari 2024. Tapi kalau kemudian kubu Anies Baswedan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi sudah menunggu hakim-hakim yang sudah tidak bisa dipercaya, dan keputusan Pengadilan Usaha Tata Negara TUN kemarin mengembalikan kembali Anwar Usman menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut Anda
ya kan? Inilah keadaan kita, dan kita semua bertanggung jawab, karena kita semua yang memuja Jokowi sejak dia datang ke Jakarta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.